Jongkok. Mundur yuk sampai depan pagar. Biar luas di depan pagar, asik tuh. Ayo, yuk. Proses satu hari ini ada kegiatan. Aku cuma datang untuk melanjutkan proses hukum yang emang sudah berjalan. Masih bukti-bukti juga pengancaman yang berbahaya untuk janin aku, sama ada saksi-saksi yang bersedia banget untuk jadi saksi salah satu yang ada di dalam grup itu. Ancaman apa aja sih? Ancamannya banyak, aku nggak bisa kasih tahu ke kalian. Intinya Mbak, mungkin kronologi dulu Mbak supaya itu Mbak clear Mbak sampai nggak simpang siur Mbak. Kronologi awalnya, Bang. Gimana sih, Kak? Sampai ada isu ini kan. kronologi awalnya mungkin kayak. Oke, kronologinya memang aku emang menutupi kandungan aku memang sampai 9 bulan ini. Cuman karena adanya pengancaman ini, jadi aku harus mau nggak mau demi janin aku harus ngomong juga. Jadi makanya aku bawa ke jalur hukum. Berapa orang sih yang ngancam? Apa bentuk ancamannya? Berapa orang yang mengancam dan apa bentuk ancamannya? Ada 500 orang ya di dalam grup itu. Cuman bentuk pengancamannya aku nggak bisa kasih tahu ke kalian. Itu kapan Kak kejadian ancamannya, Kak? Bulan Juli, 21 Juli. Melaporkannya sejak kapan Kak? Satu orang aja Kak terlapor. Aku melaporkannya di bulan Juli juga, cuman tanggalnya itu aku lupa. Yang jelas sebelum podcastnya Om Ded. Tapi yang terlapornya siapa? Siapa, Kak? Panda, Kak? Terlapornya siapa aja? Ya terlapornya yang kalian udah tahu itulah. Satu orang doang ya? Satu orang doang, Kak? Dari pengakuan si gimana Kak? Sesuai dengan yang klarifikasi yang kemarin dia sudah mengakui memang adanya pengancaman. Cuman karena memang ini sudah berjalan ya proses hukumnya, jadi klarifikasi dia tuh ada setelah hukumnya sudah berjalan gitu. Nah, berarti ancaman di sosial media ya, Kak? Berarti sendiri tadi upload sudah mau berdamai dengan DJ Panda. Dari sendiri seperti apa macam laporan atau gimana? Kalau itu aku lihat nanti dulu sih, karena kan memang kan dia harus datang dulu ke sini kan. Ya aku ngikutin proses hukum aja sih. Mbak, untuk hari ini agendanya pemeriksaan ya Mbak, klarifikasi berapa jumlah pertanyaan tadi yang disampaikan? Ada banyak banget. Termasuk juga saksi-saksi kan tadi pada datang kan, jadi aku temenin juga. Saksinya siapa aja Mbak? Saksinya siapa aja? Saksinya ada 2 orang dari grup yang 500 orang itu. Dari kalangan artis juga? Mungkin supportnya dari Kak berarti mungkin. Supportnya ya Brevi semangatin aku terus sih. Terus setelah kelahiran ini mungkin seberapa Kak mungkin? Setelah kelahiran ini mungkin dari Kak berarti mungkin akan kasih support seperti apa kan dia semua masih terjawab di atas sudah mungkin. Iya, bentuknya pasti masih ya support aja sih, sampai detik ini masih support terus. Mbak, saksinya dari kalangan artis juga saksi? Saksinya fans-fans yang ada di dalam grup itu. Berarti ancamannya itu ada di dalam grup fanbase itu Kak? Ya. Nah, ini kan banyak yang ada juga yang dukung kamu, ada yang hujat kamu juga, itu namanya seperti apa? Kalau hujatan pasti ada, karena nggak mungkin hal-hal yang masih tabu kayak gini diterima semua orang. Cuman yang mendukung aku ucapin makasih, yang tidak mendukung juga nggak apa-apa. Cuman yang pasti aku harus mikirin proses hukum ini, aku berharapnya cepat selesai sebelum aku lahiran aja sih. Ya. Mbak, tadi kan di dalam pemeriksaan untuk memperkuat adanya bukti-bukti pengancaman itu mungkin ada yang disampaikan ke penyidik, bukti-buktinya apa? Ada foto USG aku, data-data pribadi aku yang disebar, karena kan memang ininya kehamilan aku ini kan tadinya ditutupin sama aku ya, sama dia secara sengaja disebarluaskan ke orang-orang ini, dan mengharapkan orang-orang yang ada di grup ini 500 orang ya menyerang aku, dan bentuk ancamannya, bentuk terornya juga udah aku dapetin gitu, dan semua buktinya ada. Yang dilaporkan ini satu orang atau ada kemungkinan bertambah? Satu orang. P yang inisialnya yang P itu ya? Bentuk kamu untuk mendapatkan hukum juga kan? Perlindungan dari kamu juga. Dan apakah akan bertanggung jawab ke depannya itu? Berharap. Aku kalau untuk pertanggungjawaban dari bentuk finansial atau yang lain-lain dinikahkan itu tidak
tidak pernah terfikirkan oleh aku, karena memang kan ini tanggung jawab aku ya. Aku yang salah kok, aku dari awal udah akui ini kesalahan aku yang harus tanggung jawab. Aku nggak perlu pertanggungjawaban dia, cuman memang aku melaporkan ke minta perlindungan hukum karenanya ada ancaman yang membahayakan janin aku. Kalau tidak, pasti sampai kapanpun ini tidak akan terekspos. Karena selama 9 bulan aku berhasil kok nutupin ini kok. Tapi kalau kamu melaporkan ke polisi, amit-amit ya, mengingat dia akan menjadi calon bapak dari anak-anak, kamu memikirkan dampak psikologis ke anak kamu nggak nanti? Oh pasti, tapi itu nanti. Yang jelas sekarang yang terpenting kondisi kesehatan janin aku dulu, mental aku dulu. Kedepannya nanti bisa aku pikirin lagi. Next kalau misalnya dia mau berperan mungkin. Oh itu aku belum bisa pikirin. Mbak R, kalau dari Natali ini seperti apa Kak? Mungkin ada komunikasi? Kalau video dari Natali, aku secara personally aku nggak pernah kenal ya sama Natali ya. Maksudnya aku tidak pernah berteman dan tidak pernah ada masalah juga. Jadi kalau misalnya memang video parodi itu memang ditunjukkan kepada aku ya, kalau memang Kak Natali ada itikat baik minta maaf pasti aku maafin, karena kan ngelihat dia juga ibu punya anak ya. Dia punya anak, juga dia pernah dia single parent juga, jadi pasti aku maafin kalau dia minta maaf. Tapi sampai sejauh ini belum ada hubungan sama sekali. Sama DJ Panda udah ada ketemu lagi nggak? Belum. Komunikasi Emang udah menutup atau gimana? Komunikasinya dia ada chat memang. Chatnya itu pengen ke rumah, tadi katanya dia ke rumah aku. Cuman aku kan memang udah ke rumah sakit, tadi baru dari rumah sakit kan, jadi nggak ketemu. Mbak R izin menegaskan berarti terlapor dalam hal ini DJ Panda. Yes. Untuk kondisi janin sendiri. Makasih, Mbak R. Apa, Mbak? Sampai sekarang ya masih flek-flek aja sih, mungkin karena kecapean kan, karena aku harus bolak-balik tadi dari rumah sakit terus ke polisi. Jadi ya itu aja sih. Ada perkiraan mungkin nggak kelahiran sendiri kapan? 8 Agustus. Mbak R nggak ditemanin sama kuasa hukum atau memang Aku sendiri nggak ada aja? lawyer, aku nggak pakai kuasa hukum. Kenapa alasannya ini? Alasannya Mbak? Alasannya Tidak. mungkin belum butuh aja kali. Mungkin nanti. Udah ada teman yang menyarankan gitu kan? Oke, siapa? Udah. Jadi tujuan kamu cuma untuk supaya Ini kan yang dilaporin di depan. Pikir bukan dulu. Iya. Ibu ngeri salah orang aja. Pengancaman. Apakah DJ Panda sendiri yang mengancam atau? Yes. Penggiringan opini, ujaran kebencian, pengancaman, bentuk dari data pribadi itu juga disebarluaskan. Itu semua asalnya dari dia. Terus reaksi orang tua? Reaksi orang tua ya support. Mbak R, jadi tujuan kamu melakukan pelaporan ini untuk menutupi rasa takut kamu akan teror di hari Salina nanti, atau ada tujuan lain? Karena di dalam grup itu sudah terlontarkan di bulan Agustus mereka akan menyerang akun aku, bahkan di 21 Juli itu aku udah kena serang kok dari DM yang datang. Aku juga bingung kenapa orang-orang bisa tahu aku hamil. Itu yang pertama. Ternyata asalnya dari grup itu. Jadi nggak ada tujuan lain ya? Enggak ada tujuan lain. Mas Previs yang kakak ada. Trauma enggak. Mas Previs yang menikahi kakak. Oh itu tanyanya ke Brevi. Oke, thank you Mbak. Tapi mempengaruhi pekerjaan juga. Udah jangan dihubungin dong. Udah lagi amin. Udah. Oke, thank you Mbak R. Lagi ambil ya. Awas. Oke, thank you Mbak R. Sehat-sehat selalu Mbak R. Oke, thank you Mbak R. Iya. Makasih Mbak R. Udah yuk. Ya, yuk. Udah malam.